Kemudian kemana tempat memandang zatnya Allah pada diri Bapak Ibu? Kepada sir. Sir itu apa artinya? Rahasia. Sekarang kalaulah sir itu rahasia, pada diri Bapak Ibu yang dikatakan sir itu yang mana? Tempat memandang zat. Lihat nih, tempat memandang zat, ini kunci ini. Tempat memandang zat pada diri Bapak Ibu disebut namanya sir. Sir ini kan bahasa Arab. Bahasanya apa? Terjemahnya apa? Rahasia. Sekarang yang sir pada diri Bapak Ibu itu yang mana orangnya? Tempat memandang sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan rasa. Sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya rasa. Ya, rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Mana yang orangnya? Mana yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu? Yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu itu namanya ruh. Mana yang ruh yang pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nur. Mana yang nur pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya hayat. Mana yang hayat pada diri Bapak Ibu itu adalah aku. Siapa aku? Aku itu adalah zat. Tidak ada yang lain lagi itu. Akulah yang zat. Aku yang sifat. Aku yang asma. Aku yang af'al. Aku yang tubuhmu itu, aku yang jadi hatimu itu, aku yang jadi ruhmu itu, aku yang jadi rahasiamu. Jadi perhimpunan zat, sifat, asma dan af'al itu yang disebut namanya wujudullah. Perhimpunan itu artinya kumpulan zat, sifat, asma dan af'al pada insan itu yang disebut wujudul. Apa artinya itu? Nyatanya Allah. Ya, kalau nyata bisa dilihat tuh. Udah tuh. Kalau udah nyata udah bisa dilihat. Tapi kalau sudah nyata namun belum bisa dilihat, bagi Bapak Ibu butuh sangi itu. Ala nyatonya. Kalau ala nyato itu bisa dilihat, tapi tidak juga bisa dilihat. Artinya buta tuh. Itulah maknanya Allah itu bertakwil. Allah itu menyamarkan dirinya dalam bentuk wujud yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Disitulah letaknya Allah itu berselindung di dalam terang. Itulah makna batin. Makanya batin jangan diartikan tidak ada. Dia ada, tapi dia nyata pada wujud yang lain. Dia ada, tapi nyata pada wujud yang berbeda. Segala wujud yang lain yang berbeda, itu adalah diriku, kata Allah. Kuncilah kalimat itu, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka segala yang ada itu adalah wujud aku. Bagi yang kenal bisa dia memahami aku. Bagi yang tidak kenal takkan pernah bisa memandang aku. Tetap dia dalam pandangannya, aku itu adalah batin, aku adalah gaib, kata Tuhannya. Kata dirinya. Inilah orang yang buta, orang yang tersesat itu. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Perlunya kita itu mengenal dan memahami akan rahasia diri, supaya kita paham siapa diri yang sejati pada diri kita ini. Maka fanakalah diri kita ini selalu di dalam wujud dan sifatnya Allah. Maka nyatalah Allah itu nyata-nyatanya pada diri kita ini dan di luar diri kita. Itulah makna ingat. Makna ingat tidak lagi menyebut. Makna ingat tidak lagi melafazkan. Makna ingat itu betul-betul sudah diam. Diam di dalam keadaan paham. Paham yang maknanya adalah sadar bahwa yang wujud inilah yang si ingat itu. Ingat bahasa Arabnya apa? Zikir. Ini lihat. Ingat. Yang ingat itu aku. Ingat itu bahasa Arabnya zikir. Yang zikir itu aku. Maka ingatlah, yang ingat itu aku. Aku itu yang ingat. Aku itu yang makna zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikalah sholat untuk mengingat aku. Si ingat itulah yang sholat.
Si zikri itu yang sholat. Siapa si zikri? Siapa yang ingat? Ya ingat tuh Allah. Mana yang Allah tuh? Ya. Payah untuk menyebutnya lagi Bapak Ibu. Sebab kalau disebut lain pula, ditunjuk lain pula yang menjadi pemahamannya nanti. Cukup paham dan sadari bahwa segala yang wujud itu yang si ingat. Yang si ingat itu ya aku. Aku itu ya tidak ada yang lain lagi di situ. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selalulah kita fanakan ya diri kita ini sehingga kita bisa mengingat dan melihat Allah walaupun sesibuk apapun kita bisa menyaksikan dan mengingat Allah. Sekarang kita lanjut dengan